warahmatullahi wabarakatuh. Umi bisa ndak izin sedikit berdiri ya? Izin? Iya, agak apa buan ya? Capek duduk itu ya. Iya. Alhamdulillah rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita curahkan ya Umi ya, atas begitu besarnya rahmat yang Allah beri sama kita. Besar tidak? Besar. Sangkinkan besarnya sedikit saja hilang habis awak kecarian. Tidak percaya Umi nanti agak flu saja hidung Allah cari sedikit nikmat yang ditarik, agak flu hidung payah bernapas sedikit ya Bu ya. Itulah makan agak meleleh gitu. Itu syukurin. Tandanya apa? Tandanya nikmat Allah ini masih diberi utuh. Sedikit aja Allah cabut kenikmatan tadi, tentunya amat rugi buat kita, sukar kita menjalani kehidupan ini. Begitu maha baiknya Allah kepada kita. Maka sudah pantas kita syukuri atas apa yang kita dapat sekarang. Sekarang posisi Umi sehat tidak? Sehat tidak? Sehat. Bahagia? Iya, tapi Pan kalau aku sudah pulang agak mengenes menepan. Oh, utangnya keh. Koperasi Pan wes jam 5 wes. Sudah datang ya kira-kira ya. Bahkan tengah malam pun dia datang, ditunggunya pintu gitu. Kita syukurin karena sekarang masih sehat, masih bahagia. Kita syukurin karena di luar sana banyak yang sakit Umi. Mensyukuri nikmat itu jangan cepat terasa baru kita syukurin. Oh iya pula ya, enak sehat nih ya, dikasih Allah sedikit sakit, asam urat naik, gula ataupun segala macam kolesterol, barulah tahu mensyukuri nikmat. Ya jangan, mumpung masih begini, jaga sehat sebelum datang sakit. Makanya dari sekarang Umi, ayo kita hidup sehat ala Rasulullah itu kita belajar gimana cara ala Rasulullah hidup sehat ya. Semoga kenikmatan yang Allah berikan tadi itu Allah limpahkan keberkahan di dalamnya, amin. Allah tambahkan keridhaan di dalamnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tergolong hamba Allah yang mensyukuri nikmat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke hari bantu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tuaku yang dirahmati Allah, kita beragama Islam tentunya siapa Nabi kita? Kita umat Muhammad bukan? Umat Muhammad, maka beruntung umat Muhammad. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntung. Karena apa? Karena banyak nabi aja banyak yang cemburu, banyak iri sama umat Rasulullah. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh semua itu cemburu. Mereka mengatakan, kalau begitu taunya keistimewaan umat Rasulullah tuh, aku maulah jadi umat Rasul. Saking istimewanya. Tahu Mi apa istimewanya? Tahu enggak apa istimewa umat Rasulullah? Kalau umat zaman para nabi dulu umurnya ada yang ribuan tahun, ada 500 tahun, 300 tahun. Kalau ditanya ibadahnya enggak ada bandingnya. Saking hebatnya zikir mereka, saking hebat dan dahsyatnya zikir mereka, minta mereka datang makanan, tiba-tiba ada makanan di depan. Minta mereka apapun datang pada saat itu. Kenapa? Hebatnya ibadah mereka. Namun tatkala melakukan dosa, Allah hukum total. Nabi Adam tempatnya di surga, karena ngelakuin salah aja. Apa kesalahannya? Selingkuh. Ini langsung selingkuh aja orang ini. Apa tadi? Makan buah kuldi. Cuman makan, bukan permasalahan. Nggak ada mempengaruhi sama Allah. Ini terkait larangan. Jangan kau makan ya Adam ya. Jangan ya. Aku minta tolong jangan kau makan. Itu larangan buatku. Tapi karena digoda tadi akhirnya dihasut sama iblis tadi dimakan. Masalah makan buah ini diusir dari surga ke bumi. Bayangin. Jadi kalau pada saat itu melakukan dosa, kalau enggak asbab Rasulullah, Nabi Adam enggak diampuni Allah. Kalau enggak asbab Rasulullah, Nabi Adam enggak diampuni Allah. Jadi kita Umi, umur kita tuh enggak lama. Kalau menurut Rasulullah umur kita 63 tahun. 63 tahun ngelakuin dosa seumur hidup, pas mau mati awak minta ampun sama Allah. Allah ampuni tidak? Ampuni. Makanya cemburu para nabi. Beruntung, itu pertama.
Selanjutnya apa? Allah jamin surga bagi umat Rasulullah. Enak umi-umi di sini semua udah dijamin Rasul surganya, ya kan? Tapi jangan ngeyel kalau udah dijamin. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh taat sama suami nggak mau, disuruh ikut majelis nggak mau. Jangan, karena kita kan kalau bisa menjadi bidadari semua bidadari di sini. Masya Allah, Ustaz, bidadari semua di sini. Ada surga semua di sini. Maka tentunya, ayo kita berlomba-lomba jadi bidadari Buat bidadari cemburu sama kita, Umi. Ya, buat cemburu. Kenapa harus cemburu? Iya, kalau cemburu bidadari, tahu kan bidadari dalam riwayatnya saking luar biasa cakepnya, habis awak nggak tahu lagi gimana ngebilangnya. Buat mereka cemburu. Jangan pula Umi di rumah pula pakai pakaian burusut begini datang suaminya, ya kan? Pakai pakaian apa namanya? Gatel, Mi, gatel. Apa nama pakai pakaian daster? Kan gitu. Rambutnya sikit terserah, mau melintang membujur nggak masalah, ya kan? Gimana bisa jadi bidadari surga? Keluar kondangan belum pantang keluar sebelum alis kelar. Melintang membujur ke sini mana alis itu, model lah terserah, ya kan Umi kan? Gimana mau bisa jadi bidadari kayak gitu, ya kan? Maka ayo jadi hamba yang takwa sama Allah dan taat kepada suami. Jadi begitu juga dengan Rasulullah. Kenapa kita harus cemburu? Kenapa kita harus taat, harus patuh kepada Rasul dan harus cinta kepada Nabi kita? Karena Rasulullah sudah jamin surga kita. Jadi orang tua dirahmati Allah. Dengan inilah harapan kita sebagai umat ini jangan nggak dianggap sama Rasul. Kalau mau dianggap umat Rasulullah, pertama memang harus kita jalankan sunnahnya, yaitu dengan memperbanyak solawat. Minimal buat targetin sehari 1000. Jadi kalau lagi masa buat Allahumma sholli ala Muhammad, terserah. Umi tadi cantik suaranya ya. Buat begitu. Jangan pula nyanyi aku tak mau kalau aku dimadu. Itu sah. Banyakin sholawat Umi, biar berkah semuanya. Anak diayun jadi anak soleh-soleha, nasi yang dimasak jadi berkah, makanan yang dimasak jadi berkah, makanannya pun pasti enak. Kalau mukanya cemberut Umi, ya Allah, begitulah rasa makanan itu. Itulah nanti, makanya nggak boleh cemberut ya. Maka semoga dengan begitu kita memperbanyak sholawat. Rasulullah golongkan kita umat yang mendapat syafaat yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Orang tua dirahmati Allah, tadi kan kata Ustadz tua tadi menyatakan kalau ini kan perkenalan. Kalau kenal saja nanti tak ada sedikit pemanisnya nggak enak. Karena udah dikipaskan sama kita itu tadi Ustadz Mustafa itu ya. Dikipas-kipas nggak tahu tadi. Ini Ustadz Mustafa bilang biar supaya enak anginnya tadi, pahamkan dulu bagaimana angin surga yang sesungguhnya. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Jadi Umi tahu nggak? Ananda di sini mempertanyakan, tahu nggak tujuan hidup itu apa? Allah tujukan kita hidup itu. Nggak tahu lah Pak, nempis urip lah, wes kono lah. Ya, jangan. Kalau kita nggak tahu tujuan nanti sesat. Tujuan nikah tahu Mi? Apa tujuan Umi nikah? Apa pula lapan, yang penting gandengan tangan Pan, tidur ada laki di samping jadi. Makan disuapin, itu bukan bagian dari pernikahan, cuman bunga-bunga nikah itu. Masa sikit-sikit dapat kita jangan. Ibadah terbesar itu terpanjang itu menikah. Makanya tahu dulu apa tujuan menikah. Begitu juga kalau kita hidup ini, apa tujuan hidup? Tahu tujuan hidup? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali taat, takwa, patuh kepadaku. Jadi Umi, nggak ada alasan Allah ciptakan kita kecuali untuk taat. Diperintahkan Allah sholat, lakukan. Diperintahkan Allah zakat, lakukan. Sedekah, lakukan. Jangan lagi pakai kata-kata enak kali dia kayanya, dia mau disuruh sedekah dia aja nggak sedekah. Aku susahnya aku. Padahal kata Rasulullah, sebaik-baik sedekah dan terkadang sempit, biar supaya dilapangin sedekah. Terus diperintahkan sholat. Ngapain aku sholat sujud saja? Toh hidupku nggak berubah. Sering nggak kayak gitu?
Ya udah capek ya Robin, si doa aja pun nggak kau kabulkan. Tengok laki pun tetap macam Fir'aun juga perakalannya. Nggak juga ngaruh kok. Sampai pulang ngamuk-ngamuk, maki-maki begini, uang belanja dikasih 1.000, 20.000, tapi minta makanannya spaghetti. Nggak ada akal itu. Bukan itu Umi. Seberapapun dikasih maka tetap syukuri. Itu tadi Umi ya. Nah, jadi tentunya pertama kita harus paham kalau tujuan kita itu untuk taat, untuk takwa. Jadi untuk menjadi hamba yang takwa itu bisa instan? Enggak. Untuk menjadi orang yang takwa itu maka wajib menuntut ilmu biar tahu ilmu bab nikah apa, ilmu bab sholat apa, ilmu bab puasa apa, ilmu bab adab bagaimana, ilmu bab adab bagaimana tanggung jawab terhadap anak juga harus ada. Semua ada. Mohon maaf, sampai ke kamar mandi pun ada perintah Allah. Mohon maaf, mau tidur aja pun awak cara nyentuh istri pun tetap Allah perintahkan. Ada jalan pelajarannya. Apalagi terkait yang lain-lain, ya kan? Ini enggak sikit-sikit nanti ngamuk, suaminya datang telat aja, wis Riko dapat nanti jatah, katanya pula. Jatah apa? Jatah tidur di sini, kau di luar aja tidur ya. Enggak mau tahu aku, gitu. Akhirnya kalaupun masuk kau enggak apa, dibelakangin. Salah tidak? Ngebelakangin suami tidur salah tidak? Apa kata Allah? Kalau ada seorang istri membelakangi suaminya tatkala kesal-kesal gitu, Allah laknat dia dari bangun tidur sampai tak tidur lagi, sampai tak tidur. Yang laknat siapa lagi? Allah, makhluk seluruh bumi dan isinya, seluruh makhluk Allah ikut melaknat. Bayangin hanya soal tidur. Nuntutlah sama Allah. Enak kali lah jadi laki-laki ini katanya juga. Enggak ya Umi ya. Ini soal perintah Allah. Jadi tentunya kita pengen menjadi istri yang soleha, maka wajib belajar Umi. Jangan berhenti untuk belajar. Terkadang kita nggak tahu yang kita buat ternyata salah. Rupanya bertentangan di hadapan Allah, kita anggap juga itu benar. Makanya hidup kita jarang berkah Umi, jarang senang, jarang tenang hatinya. Rupanya keseharian yang kita lakukan kalau keluar tanpa izin suami, dosa tidak? Dosa tidak? Masya Allah, pintar semua Umi sini Ustaz. Tapi kok ditanya, yakin izin kalau keluar rumah? Ini dia Umi yang dirahmati Allah. Lagi-lagi kita katakan, kita sepakat ya menjadi bidadari surga. Sepakat ya? Amin. Sepakat ya? Maka apapun dia penting Umi, setiap kita mau keluar itu wajib minta izin karena ridho Allah, ridho suami, ridho Allah. Tatkala seorang istri ahli ibadah, ahli taat, ahli sedekah, ahli puasa, semuanya Umi, tapi tatkala wafat tak ridho suaminya, maka haram baginya Umi. Ini bukan soal perasaan. Ada Rasulullah contohkan, ada riwayat mencontohkan, ada 4 golongan yang dijadikan contoh dalam berpasangan rumah tangga. Pertama, golongan Fir'aun dan Siti Asia. Siti Asia, tidak ada makhluk Allah yang paling buruk selain Fir'aun. Saking jahat dan buruknya Fir'aun itu tadi, tidak ada yang makhluk yang paling buruk pada saat itu. Tapi punya istri yang soleh. Tahu nggak siapa yang ditakuti Fir'aun? Bukan Jokowi. Siapa? Siti Aisyah, satu-satunya yang ditakuti Fir'aun istrinya sendiri. Karena apa ditakuti? Karena ketaatan seorang istri yang soleha tadi, Allah yang jaga. Jadi jangan perhitungan untuk jadi yang taat, yang soleha tadi. Biarin Allah yang jaga kita. Jadi jangan pikirin gimana perasaan bapernya, gimana keadaannya. Jangan pikiri, fokus aja kata Allah. Taat jadi istri yang soleha. Begitu ya. Saking taatnya maka Fir'aun tidak berani menyentuh Siti Asyik. Yang kedua siapa? Kisah Nabi Nuh, punya suami saleh, istri durha. Bayangin, begitu taatnya Nabi Nuh, Nabi Ayub, begitu sabarnya luar biasa, nggak ada mengalahkan kesabaran Nabi Ayub. Akhirnya karena apa? Karena tak mampu mengajak istri yang baik, karena bukan ketaatan istri tadi pengaruhnya hebat, ujung-ujungnya anyut, anak dan istri pun ikut ke neraka.
Bayangin. Padahal tadi istri soleha tadi mampu mengendalikan kan? Selanjutnya apa? Kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ini Abu Lahab lah dulu ya. Abu Lahab punya suami durhaka, istri durhaka. Ada yang mau seperti itu? Ada yang mau seperti itu? Betul lah. Nih. Ada yang mau? Tapi di situ suami apa ngenes aja lihat suami gini-gini. Itu kan gitu kan? Itu dia. Jadi tidak. Yang selanjutnya apa? Nabi Ibrahim, istri soleha, suami istri soleha, suami Ada yang mau seperti mereka? Ada yang mau seperti mereka? Coba angkat tangan. Siapa yang mau seperti keluarga Nabi Ibrahim? Angkat tangan. Punya istri soleha, suami soleh, angkat tangan. Ada yang mau? Oh, udah diangkat. Semua mau, sepakat? Iya. Tapi kalau Nabi Ibrahim istrinya 3. Alamak. Ya wes 8 men lah, Firaun pun jadilah. Firaun pun jadilah suami itu, gitu ya? Hah? Iya, enggak, kita nggak ngambil ke situ babnya. Tapi berupaya bagaimana kita saling taat dan patuh ya Umi ya. Sama aja habis suara ini Umi, menjor-jor. Habis ya Umi ya. Agak sedikit iklan ya Umi ya. Bisa kan, masih boleh ada waktunya kan? Gitu ya. Iya, cerita langsung caleg-caleg terkejut. Nanti aku langsung diusir dari sini. Gitu ya Umi ya. Jadi kita pilihlah seperti Nabi Ibrahim. Ketaatan Nabi Ibrahim, kesolehan Nabi istrinya luar biasa. Ya, jadi kita contohlah seperti itu. Jadi ini bukan soal rasa Umi, bukan soal karena apa? Karena iblis suka bermain di rasa. Tatkala suami kita pulang terlalu lama, kita cemberut. Hati-hati. Cobalah kita berupaya untuk berprasangka baik. Kalau suaminya pulang disambut. Pernah nggak sanggup ini? Sayang, pernah nggak? Capek ya sayangnya. Oh, poi bupan. Geli aku dulu gitu. Ya gitu nih, kalau perintah Rasul itu gitu ya. Kita harus sayangin suaminya datang disambut. Jangan tanya berapa dapat bang. Jangan, dikasih minum dulu ya kan, disenengin baru tanya ya. Gitu. Jadi Umi sekarang inilah saking dahsyatnya berhubungan dalam rumah tangga tadi itu. Di sini ada yang udah pernah umroh. Yang pernah umroh angkat tangan. Insya Allah semua nanti berangkat umroh, amin. Kalaupun kita nggak pernah berangkat umroh, minimal dapat pahala umrohnya. Macam mana pahala umrohnya? Cium pipi kiri 10 kali umroh, pipi kanan 10 kali umroh. Kening, ya Allah nggak percaya Ustaz. Ini, pipi kiri, pipi kanan 10 kali umroh, masuk kening 10. Berapa kali? 30 kali umroh Umi. Allah jangan kalau kucium lagi nanti begitu. Inilah kita pula. Janganlah pula ngebayangin ke situ. Kita kan fokus tentang syariat, sepakat? Kita kan umar Rasul, sepakat? Kenapa Umi dalam hubungan rumah tangga jarang harmonis? Karena tutur aja udah salah. Oh Mak Uco, di mana itu tadi kau taruh bajuku? Kenapa harus Mak Uco? Malu Umi bilang istri awak, sementara yang awak tahu cuma istri awaknya. Apa salah? Sayang, pakaian Adi mana sayang? Enak enggak? Enak enggak? Maka jawabannya nanti, bentar ya sayang, Umi lihat dulu. Enak enggak? Alapan ku coba nanti begitu dibilang, wah kenapa kau udah belum tadi ya? Enggak Umi, ini serius. Tutur itu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Terkadang kita salah. Cobalah ya. Jangannya masa pacaran dulu pula kita harmonis, pegang tangan di mana-mana, megang dengkulnya aja hati kita luar biasa, pegang tangannya deg-degannya luar biasa. Udah nikah terjatuh sedikit kau taruh mana yang otakmu itu mata itu katanya. Jangan Umi keba. Itu salah. Kita bangga dengan dosa, tapi malu dengan kebaikan. Mulai dari sekarang cobalah panggil suaminya panggilan sayang.
Tapi mufakat dulu ya, mufakat sama suami. Jangan pas pulang suami, sayang, aduh. Disinilah suami betulnya biniku ini. Entah jinnya ini kan gitu kan. Nah maka sepakat dulu. Begini bahasanya, sayang. Kita kan pengen menjadi pasangan sehidup sesurga, ya kan? Sehidup sesur, jangan sehidup semati. Itu bohong, nggak percaya coba mati lakinya ikut atau mati, mau nggak? Enggak. Riko wailah mas men wailah Riko mati. Ya, salah. Maka tentunya ayo, ya. Jadi sepakatin, Umi, wallahi. Kenapa dalam rumah tangga itu penting keharmonisan? Ingat, tatkala perpindahan surga dan neraka terima akad pada saat itu, harus Allah bergoncang sampai para nabi, para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang sedang terjadi ya Allah? Ada hambaku terang berpindah antara surga dan neraka. Mereka berjanji, itulah dengan akad tadi. Akad nih, semakin dahsyatnya. Terus apa? Yang kedua pun terjadi, tatkala terjadi perceraian, aras Allah pun bergoncang. Di situ pun malaikat mempertanyakan lagi, ya Allah, apa yang sedang terjadi? Maka Allah mengatakan, hambaku melakukan perceraian. Saking dahsyatnya dunia pernikahan ini. Separuh agama dalam pernikahan, betul? Mi, nggak usah repot-repot mau cari pahala, mau masuk surga nggak usah repot-repot. Apa kata Rasulullah? Engkau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, patuh kepada suamimu, sholat, puasa, zakat, sudah cukup, nggak perlu melakukan yang lain. Maka terserah pintu surga yang mana engkau kehendaki masuknya. Saking dahsyatnya. Taat Allah, taat Rasul, patuh sama suami, sholat, puasa, zakat, lakukan yang wajib, nggak perlu ngelakuin yang sunnah. Maka kata Allah, terserah pintu surga mana. Nih, suami itu titipan bukan? Suami titipan bukan? Kalau sudah namanya titipan pasti Allah akan ambil, betul? Kalau sudah Allah kata ambil berarti ini nggak benar semuanya sesuai hati kita. Yang namanya titipan bisa jadi Allah katakan, wahai hambaku seorang istri yang soleha, sengaja aku berikan kepada engkau istri suami yang luar biasa, nggak pernah mengenal Tuhannya, yang benar-benar ngeyel, yang benar-benar kasar, nggak punya hati. Aku berikan karena jodoh itu engkaulah yang mampu merubahnya. Perantara hidayah itu dari engkau. Atau kata Allah, aku ciptakan, aku berikan suami yang begitu dahsyat bagi engkau bertentangannya, bisa jadi itu jalan surgamu, kata Allah. Jadi jangan syukurin punya suami ya, tapi ingat, surga di bawah telapak kaki. Surga di bawah telapak kaki. Maha terbaik adalah baiknya suatu perempuan, satu negara tergantung kepada perempuan. Terus banyak cerita perempuan. Siapa yang pertama masuk surga? Siapa pertama yang masuk Islam? Perempuan. Terus siapa pertama kali yang membangun universitas di muka bumi ini? Perempuan 3 tingkat dari laki-laki. Lagi-lagi perempuan. Allah muliakan golongan wanita Umi, maka jangan hinakan. Jadilah istri yang soleha. Jadilah ibu yang baik bagi anak-anaknya. Mulai dari sekarang Umi, jangan banyak-banyak mengeluh. Cukup fokus kepada Allah, mengatakan aku harus taat kepadamu ya Rabbi. Aku nggak bisa menjadi Siti Khadijah, tidak bisa menjadi Siti Hajar, tidak bisa menjadi Siti Fatimah, tidak bisa menjadi Siti Asyah, tapi sedikitnya aku berupaya untuk bagaimana menjadi istri soleha. Terus doa Umi, ya, sepakat Umi. Di sini kami kira mendoakan semoga yang berhadir di sini Allah golongkan menjadi istri yang soleha, amin. Amin. Yang pantas baginya surga, amin. Allah haramkan neraka baginya, amin. Allah luaskan hatinya dengan kesabaran, amin. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya Rabbal alamin. Ingat Umi, hati-hati. Begitu mulianya seorang wanita maka Allah wajib jaga. Maka dari sekarang Umi ingat, apa perintah Allah dalam Al-Quran? Sampaikan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, julurkan jilbabnya sampai pergelangan tangan. Karena apa? Karena Allah yang jaga itu. Apa perintahnya? Julurkan kerudungmu, jilbabmu sampai pergelangan tangan.
Allah jaga kita nggak boleh dilihat selain suami kita. Kata Allah, kata Rasul, bagi seorang wanita yang memperlihatkan satu helai rambutnya yang kepada bukan mahramnya, Allah hukum 70.000 tahun lamanya di neraka sana. Masih cerita hadis Rasulullah. Satu helai rambut yang kita tunjukkan kepada yang bukan mahram kita, Allah hukum lamanya 70.000 tahun lamanya di neraka sana. Masih rambut ini. Maka jaga aurat kita. Dari sekarang aurat itu banyak modelnya. Ayo. Malu adalah sebahagian dari iman. Semoga kita yang berhadir di sini menguatkan rasa malu kita sehingga kita lagi tidak mau mengumbar-umbar diri kita. Kecantikan kita sepakat untuk suami, sisanya haram kalau niatnya untuk orang lain. Ya Umi ya, insya Allah. Semoga karena waktu kita pun singkat ya Umi ya. Mungkin ini aja yang bisa Anda dapat sampaikan. Lain waktu kalau mau ketemu lagi, kita ketemu ini ustadz semua ini. Ini pasukan orange, pasukan putih, ini semua ustadz ini. Panggil orang tuh, kalau tak mau orang tuh nanti berapa bayar ustadz kasih bayaran itu. Orang tuh mau dakwah ustadz kasih bayaran. Panggil ini. Kalau nggak mau, doakan orang itu celaka. Karena Rasulullah sampai mati tenaga harta nyawa diserahin untuk dakwah. Awak karena duitnya itu doa kalau itu celaka karena duitnya itu. Kan gitu kan? Nah, insya Allah. Tapi insya Allah kalau ustadz kita ini tidak ada untuk bercerita ke situ. Orang itu tulus. Insya Allah. Hah? Kalau kita istri alhamdulillah kan, izinkan doa-doa semua ini suami-suami ini untuk jadi anak soleh apa. Nah ya Umi ya, oke. Jadi Umi mungkin ini aja yang bisa Anda dapat sampaikan. Anda tutuplah dulu ya, awak tutup dulu Umi sebelum perkenalan diri. Sebelumnya mengizinkan dulu Ustadz saya nanti memperkenalkan diri Umi. Karena tak kenal maka tak sayang. Setelah di situ izinkan lagi kami sedikit bicara nanti ya Umi ya. Oke Umi, mungkin ini yang bisa dapat sampaikan. Akhirul kalam wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.